Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas tentang pembelajaran berbasis neuroscience. Langsung saja kita ke latihan soalnya yang pertama. Neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari sistem saraf otak manusia dan seluruh fungsinya, misalnya pikiran, dengan menggunakan pendekatan titik-titik. A. Monodisiplin. B. Interdisiplin. C. Multidisiplin. Atau D. Cross disiplin. Jawabannya adalah yang C. Multidisiplin. Lanjut ke soal yang kedua. Bagi neuroscience, pembelajaran dianggap berhasil mengoptimalkan potensi otak ketika titik-titik A. Seluruh neuron dalam otak dapat saling terhubung satu dengan lainnya. B. Sebuah akson pada suatu neuron terhubung dengan dendrit neuron lainnya. C. Neuron-neuron yang jarang digunakan menghilang dari saraf otak. D. Mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Untuk nomor 2 jawabannya adalah D ya. Jadi dikatakan berhasil ketika mampu menyalakan banyak kelompok neuron secara bersama-sama atau multitasking. Jadi keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri, kerjanya seimbang. Lanjut kita ke soal nomor 3. Emosi positif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Daerah yang berfungsi sebagai pusat pengendalian emosi adalah titik-titik. A. Batang otak. Kalau batang otak ini tugasnya adalah untuk pertahanan ketika kita tertekan, ketika kita dikritik, ketika kita merasa ada bahaya, itu yang akan bekerja menanggapi itu adalah batang otak, di mana kita biasanya akan mempunyai kemampuan berlari yang lebih ketika ada bahaya yang menyerang kita. Nah, itu adalah yang bekerja batang otak. Yang B kemudian adalah sistem limbik. Nah, limbik ini merupakan pusat perasaan manusia ya. Jadi rasa emosi, marah, senang, bahagia itu adalah dikendalikan oleh namanya sistem limbik. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Nah, bagaimana untuk yang korteks ya? Korteks itu merupakan bagian-bagian otak yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya untuk penglihatan itu bagian belakang, kemudian untuk penciuman itu depan, seperti itu. Untuk asosiasi berpikir itu adalah samping depan, seperti itu. Kemudian cerebellum itu adalah otak kecil ya. Otak kecil itu sebagai pusat keseimbangan tubuh. Lanjut kita ke soal nomor 4. Semakin tebal lapisan mielin menyelimuti akson, akan semakin cepat akson memanggil kembali informasi yang tersimpan di dalam memori. Penebalan mielin pada akson akan terjadi ketika seseorang titik-titik A. Sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari. B. Mempelajari banyak informasi dengan menyenangkan. C. Mempelajari informasi dengan daya konsentrasi yang tinggi. D. Mempelajari informasi dengan didukung nutrisi yang baik. Nah, penebalan sistem lapisan mielin ini dikarenakan sering mengulang informasi yang sama, berarti menggunakan informasi yang pernah dipelajari. Jawabannya adalah yang A. Lanjut kita ke soal nomor 5. Pembelajaran akan optimal bagi otak dalam menyerap dan mengolah informasi ketika guru setiap 90 menit memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi. Hal ini dikarenakan otak akan mengalami titik-titik. Nah, jadi ya teman-teman, perlunya relaksasi dan peregangan otot setiap 90 menit sekali itu karena apa? Karena sistem saraf kita itu mempunyai daya optimal dan tidak optimal bekerjanya itu siklus setiap 90 menit. Dan selama 24 jam sehari itu akan mengalami naik turun daya kerjanya itu sebanyak 16 kali. Kenapa sih perlu peregangan dan relaksasi? Ya. A. Ketegangan saraf otak ketika belajar cukup lama. Atau B. Kekurangan oksigen jika belajar cukup lama. Atau C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun. Atau D. Tekanan berat jika belajar cukup lama. Jadi jawabannya itu yang C ya teman-teman. Nah, jadi ada biokognitif, siklus biokognitif. Emang ada namanya siklus naik turun daya perhatian konsentrasi itu setiap 90
menit. Itulah kenapa pentingnya setiap 90 menit itu diberikan kesempatan untuk istirahat, untuk jeda, peregangan otot, relaksasi, coffee break, seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 6. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang setelah berusia 30 tahun mengalami kesulitan dalam mengingat kembali informasi yang pernah dipelajarinya diantaranya yaitu titik-titik A. Perkembangan saraf neuron terlalu banyak dan pembentukan koneksi mulai krodit. B. Perkembangan saraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. C. Saraf sensori yang dimiliki mulai berkurang kepekaannya. Atau D. Informasi yang masuk ke dalam register sensori terlalu banyak. Nah, jadi setelah berusia 30 tahun itu susah mengingat, itu karena masa perkembangan saraf itu mulai menurun dan koneksinya lambat. Jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke soal nomor 7. Dari sudut pandang neuroscience, stimulasi lingkungan yang kaya dengan rangsangan belajar sangat penting, terutama bagi anak usia dini, dikarenakan stimulasi lingkungan yang kaya akan titik-titik A. Meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. B. Meningkatkan dan memperlama semangat dan minat belajar anak. C. Membuat anak tidak cepat bosan dalam bermain dan belajar. D. Memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi. Jadi kenapa kita pentingnya menstimulasi anak-anak usia dini, ya, anak-anak gitu ya, karena apa? Karena di usia dini ini kan koneksinya antar neuron itu masih sangat cepat ya. Jadi fungsinya adalah meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. Jawabannya yang A. Lanjut kita ke soal nomor 8. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi otak penting dilakukan pada proses pembelajaran berbasis neuroscience dikarenakan A. Saat otak tegang adalah kondisi yang tidak baik bagi otak untuk menghafalkan materi pelajaran. B. Gerakan peregangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tetap sehat dan bugar. C. Gerakan peregangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tidak bosan mengikuti pembelajaran. D. Kondisi rileks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Nah, untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah yang D ya. Kondisi rileks dan tenang karena sudah relaksasi itu akan mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Lanjut nomor 9. Menurut Jensen 2008, pembelajaran berbasis neuroscience dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu yang jelas tahapnya itu adalah persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan integrasi fungsional. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 10. Dalam suatu pembelajaran diketahui sebagian besar peserta didik susah berkonsentrasi mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhir pembelajaran mereka tidak mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik. Hal itu dapat terjadi karena titik-titik A. Peserta didik terlalu banyak memakan makanan. B. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. C. Cahaya lampu dalam ruang kelas kurang terang. Atau D. Peserta didik kurang banyak meminum air putih. Jadi salah satu prinsip dalam pembelajaran neuroscience bahwa otak itu memerlukan yang namanya nutrisi. Nah, salah satu nutrisinya itu yang sangat penting adalah zat besi ya. Nah, zat besi itu kan diangkut oleh sel darah merah, dan unsur dalam sel darah merah itu namanya hemoglobin. Itu gunanya zat besi itu untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar. Berarti kalau tidak mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik itu karena konsentrasi belajarnya rendah. Jadi di sini hal ini dapat terjadi karena yang B ya jawabannya, hemoglobin dalam darah peserta didik rendah sehingga zat besi yang disalurkan ke otak itu rendah. Itu mengakibatkan si otaknya itu untuk bekerja juga kurang nutrisi. Jadi jawabannya yang B. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.